Agung Demak ini merupakan peninggalan kerajaan Islam ya, yang berupa bangunan. Mari kita masuk ke dalamnya, kita lihat-lihat ada apa di dalam. Museum Demak ini nanti kita akan masuk ke dalam, yaitu akan melihat makam dari Raden Patah, di mana Raden Patah itu adalah raja dari kerajaan Demak, pendiri kerajaan Demak. Kita ingat Raden Patah itu adalah putra dari keturunan Raden Brawijaya V. Ini adalah pendiri kerajaan Demak. Kita masuk ke dalam. Miniatur dari Masjid Demak, kemudian ini sama miniaturnya. Ini mempunyai ciri khas yang ini ya, seperti punden berguna, asalnya besar, tinggi, kemudian mengecil. Masuk ke makam Raden Patah, pendiri dari kerajaan. Ini adalah tempat berada di area pemakaman Raden Patah, di mana pada hari ini adalah hari Sabtu, kemudian mau menjelang puasa, sehingga lumayan agak banyak pengunjung. Lihat di sebelah sana, pengunjungnya sudah mulai banyak yang berdoa. Kemudian di area lain juga di sini berdatangan. Ini adalah pendiri kerajaan Demak.
bahwa kita sudah mempelajari tentang peninggalan agama Islam. Peninggalan agama Islam itu diantaranya adalah berupa makam ya. Nah ini berada di area Sunan Raden Patah, ya, Kerajaan Demak. Nah ini bagian-bagian makam itu diantaranya adalah yang disebut dengan jirat. Nah, jirat itu adalah bangunan yang terbuat dari tembok atau batu, kemudian berbentuk persegi empat. Di antaranya adalah yang ini ya, yang paling bawah. Kemudian nisan. Nah, nisan itu adalah yang ini. Kemudian di sananya juga ada nisannya. Kemudian yang ini adalah yang disebut dengan cungkup. Nah, ini adalah bagian cungkup. Nah, cungkup ini adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Nah, demikian penjelasan tentang bagian-bagian makam peninggalan agama Islam. Pada hari ini saya berada tepat di depan Masjid Demak ya. Masjid Demak ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Demak, di mana raja pertamanya adalah Raden Patah. Nah kemudian Demak ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kemudian Raden Patah itu merupakan putra dari Raja Brawijaya V Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Putri Campak. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan oleh Raden Patah? Di antaranya adalah bahwa Raden Patah itu meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke Kalimantan Selatan, kemudian ke Palembang, juga ke Jambi. Kemudian pada tahun berikutnya mengutus anaknya Dipati Unus untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Walaupun tidak berhasil, tetapi beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabrang Lor. Ya. Nah, kemudian usaha yang dilakukan oleh Raden Patah juga diantaranya adalah membangun Masjid Demak ini. Nah, kemudian dalam bidang keagamaan, Kesultanan Demak ini juga membangun pusat persebaran agama Islam. Mungkin di sini adalah persebaran agama Islamnya ya, sehingga Islam itu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selain Masjid Agung Demak ini, Raden Patah juga selain meluaskan wilayah kekuasaannya, Raden Patah ini bersama teman yang lainnya yaitu Wali Songo. Tadi di dalam bangunan ini terdapat beberapa sultan Wali Songo yang penyebar agama Islam. Di antaranya adalah Sunan Bonang, kemudian Raden Patah sendiri dan lain sebagainya. Kemudian raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak ini selain Raden Patah, kemudian Adipati Yunus ya yang tidak lama, kemudian digantikan oleh Sultan Trenggana. Setelah Sultan Trenggana wafat, digantikan oleh Sultan Prawota, kemudian Arya Penangsang. Tadi Arya Penangsang ada di komplek pemakaman Demak ini. Kemudian Arya Penangsang kemudian adalah Jaka Tingkir. Setelah Jaka Tingkir atau Sutawijaya, Kerajaan Demak ini dipindahkan ke Pajang. Sehingga Kerajaan Demak berakhir, Kerajaan Pajang berdiri. Demikian.